Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, tadi setelah itu ini ya, katanya klik tombol apply pada gambar 3B dan klik tombol display wind turbine power karakteristik untuk mengamati karakteristik daya turbin angin. Gambarkan karakteristik daya turbin angin, kecepatan turbin versus daya keluaran turbin pada gambar 4 ini. Nah, maksudnya ini. Ya, setelah ini kita isikan data, tadi data generator dari turbin, kemudian turbin itu sendiri yang bleednya, kemudian kita klik display nih, klik. Ya, maka akan muncul karakteristiknya nanti. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi pada kecepatan, ini kan ada kecepatan 12. Ini satuannya PU ya. PU artinya itu per unit. Ya, per unit. Jadi kalau dayanya itu tadi, ini turbin output power, dayanya kan 1 mega. 1 megawatt, jadi 1 PU itu adalah 1 megawatt artinya ya, Krisna ya. Nah, 1 megawatt akan dicapai ketika kecepatan anginnya 12 meter per second. Nih. Ya, nanti makanya nih ya. Ini ya satu yang ini turbin speed, ini 1 per unit artinya 12 meter per second. Ini 12 meter per second. Nah, ini jelaskan nantilah. Ini gambarkan di sini. Kemudian katanya keempat, analisis pengaruh perubahan kecepatan turbin atau PU dari kecepatan generator normal terhadap daya keluaran turbin atau PU dari daya mekanik nominal. Ini tadi caranya, artinya. Jelaskanlah ini. Artinya maksudnya ketika kecepatan angin, ya kecepatan putaran turbin pada kecepatan anginnya 12 meter per second, akan diperolehi daya maksimum 1 PU. 1 PU itu adalah sama dengan 1 megawatt. Kalau 10,8 meter per second, berapa gitu. Ini bisa kita klik ini, kemudian klikkan aja di sini nanti. Ya, klik ini. Mana nih, nggak muncul. Oh, ini nggak mau turun ya. Nah, nanti diagak-agak aja lah. Kalau 10,8 berapa PU. Dan seterusnya ya. Inilah artinya di sini nanti ya. Edwin, Krisna ya. Buat di sini. Lalu yang kelima katanya klik ganda pada model sumber tegangan yang boleh diprogram 3 fasa dan isikan parameter elektrik pada tabel 2 ke dalam blok parameter seperti gambar 5. Nah, ini. Kita isikan nanti yang ini. Ini udah siap dah ini ya. Ini kita tutup. Oke, kita close. Kemudian ini pada Ini ini. tugas ya, Pak? Nanti ada laporannya kan ada juga. Sudah saya upload juga pada formatnya ya. Nanti kita jelaskan lagi juga. Kita jelaskan lagi. Jadi kita selesaikan aja dulu ya Edwin ya. Yang untuk praktikum minggu depan kita untuk yang potensi pemetaan dan potensi energi. Ya nih ya. Kapan pengirimannya, Pak? Ya Edwin. Kapan dikirim, Pak, tugas? Nanti ada saya kasih tahu. Sebelum saya kasih tahu buat kerja-kerja dulu. Mau dikerjakan jangan dulu ya. Ya, Pak. 1 minggu lagi, 2 minggu lah artinya 2 minggu baru kita ketemu praktikum lagi. Minggu depan kita ambil pemetaan dan potensi energi. Oke, Edwin ya. Oke, ini ya kita double klik. Lalu kita isikan parameternya. Tadi amplitude pasanya kan 25 kp. Artinya 25 E pangkat 3. Ini ya, ikut ini ya. 25 kali 10 pangkat 3. Lalu frekuensinya 50 Hz. Pasanya 0 ya. Frekuensinya 50 Hz. Ini ganti jadi 50. Ya. Load flow-nya ini biarkan saja. Ya, sama ini udah ya. Kemudian klik ganda pada model transformator 3 fasa dan isikan parameter elektrik pada tabel 3 dalam blok parameter seperti gambar 6. Ini kita ikutkan ya. Ya, jadi ini pada transformator kita double klik. Oke.
Lalu configuration-nya yang belitan primer YG ground. Kemudian yang kedua delta yang saya rasa ya. Ini YN. YG yang ini kita pilih YN. Ya, lalu ini three phase. Ya. Kemudian parameter yang kita isikan, parameternya 4 mega 4 PA. Ya, 4 mega PA. Ini parameternya. Ini 4 mega. 4 mega, kemudian frekuensinya 50. Ya. Yang lain saya rasa biarkan sama aja. Ini aja ya, yang ini lain sama. Udah oke. Ini apply, kemudian oke. Lalu katanya klik ganda pada model beban RLC paralel 3 fasa dan isikan parameter relatif pada tabel 4 ke dalam blok parameter seperti gambar 7. Ya. Ini kita isi double klik. Kemudian kita ikut ini. Tegangan fasa ke fasanya nominalnya 400. Ini 400. Lalu frekuensinya 50, Pak. ya. Ya Krisna? 50 maksudnya, Pak. Ya, frekuensinya tetap 50 semua ya. Kemudian daya aktifnya 0 ya. Karena yang kita ambil reaktif kapasitif. Induktifnya juga 0. Lalu reaktifnya kalau ikutkan 400 PA. par. Ya, 400 kilo E pangkat 3. E pangkat 3. 10 pangkat 3 ini artinya. Lalu apa lagi ini? Di sini none. Oke, sudah. Kita apply dan oke-kan. Ya, lalu apa katanya lagi? Klik ganda pada model step. Maka akan keluar blok parameter step dan isikan untuk step time 5, inisial 8, dan final value 12. Ya, pada step ya. Step time berapa tadi? Step time-nya 5. Initial value-nya 8. Final value-nya 12. 12. Ya, jadi nanti mula-mula dia 8. Kemudian step time-nya 5. Kalau kita ambil yang ini nanti 5 ada 5 ya. Baru lepas itu 12 terus meter per second. Oke, kemudian apa lagi? Klik ganda pada model bus selector dan pilih parameter ini. Ini tadi yang sudah kita buat yang awal. Yang ini tadi bus selector tadi ini. Ini ya. Ini kan udah kita pilih tadi awal-awal. Kemudian apa lagi? Isikan penguat gen putaran turbin, daya aktif, dan daya reaktif masing-masing 1, 10 pangkat 6, 10 pangkat 6. Ini kita isikan 1, double klik, kita isikan 1, lalu ini 10 pangkat 6, 1, E pangkat 6. Ini artinya 10 pangkat 6 ya. Yang ini juga 10 pangkat 6. 1, E6. Artinya 1 kali 10 pangkat 6. Oke, kemudian apa lagi? Klik model configuration parameter. Seperti gambar 9. Ya, dan isikan blok parameternya seperti gambar 10. Ya, ini kita klik blok parameter ini. Ya, kemudian apa dia minta? Ikut isikan seperti ini. Start time 0, stop time 30. 0, stop time-nya 30. Nanti akan berhenti di simulasinya pada 30 detik. Kemudian
type-nya variable step, solvernya ODE 23 TB, step TR BDF2, ODE 23 TB, ODE 23 TB, ini ya, PDF2 ya. Lalu ini kita klik additional option. Kita klik additional option, kemudian isinya maximum step size 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 sudah relative tolerance, 10 pangkat min 4 juga, 10 pangkat min 4, lalu min step size, auto, absolute tolerance 10 pangkat min 3, absolute tolerance 10, E1, E min 3. Ya. Kemudian initial step size, auto, shape parameter preservation, disable all, solver reset method, robust, ya robust. Ini kita pilih robust. Number consecutive min step. 1, solver Jacobian method auto. Ya, apply, oke. Ya, lalu katanya apa? Klik ganda Power GUI. Maka keluar kotak dialog parameter Power GUI. Pilih simulation type, phase, dan frekuensinya 50. Phase ya. Double klik Power GUI. Pilih phase. Kemudian frekuensinya 50. Oke, selesai. Ya, ini kita buatlah. Ini kalau mau kita kasih nama, ikutkan yang ini awal-awal tadi apa nih? Kecepatan angin dan putaran turbin. Ya, kecepatan dan putaran turbin. Ini juga kecepatan angin dan daya aktif ya dalam megawatt, dalam watt ya, dalam watt ya. Yang ini kecepatan angin dan daya reaktif par. Dan ya. Nah, ini kita save lah. Oh Pak, Ya, MATLAB-nya belum saya download Pak. MATLAB mana di-download? Yang lalu Oh, kan saya kasih melalui apa ini? belum saya install Pak. Install lah. Kemarin saya minjem laptop teman, anak pagi, ngerjainnya Pak. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa dibuat ya, Krisna ya. Iya Pak. Kalau ada laptop sendiri diinstal lah. Iya, belum sempat kemarin Pak. Iya. Ya nggak Jarang apa-apa. jumpa. Jadi Pak, gimana Pak jawaban kami Pak? Oke, nampak Yang oke. Belum saya periksa semua, tapi nampak oke. UTS kan? iya Pak. Belum saya periksa semua, tapi nampak oke.
Kerjasama ya, Krisna? Apa Pak? Kerjasama. Enggak Pak, saya individual Pak. Teman. Kenapa? Macam mana, Krisna? Kenapa? Saya ngerjain individual. Oh, individual. Nah, oke lah, bagus lah. Itulah kemarin Pak, saya minjam laptop teman anak pagi Pak. Oh, pagi. Iya. Mm-mm. Itu baik. Nah, oke, tengok ya. Lalu katanya klik ganda pada PowerGui, maka akan keluar tadi sudah. Kemudian 12 klik menu bar run, amati dan analisis. Yang pertama grafik kecepatan angin versus waktu dan grafik kecepatan turbin versus waktu. Gambarkan grafik tersebut pada gambar 11. Ini artinya seperti ini. Udah siap nih semua, run lah. Nih klik menu bar run. Biarkan di tengah compiling. Oke, hitung ini persentasenya sampai 100% nanti ya. Oke, udah siap. Kemudian double klik inilah, Krisna, untuk menengok yang ini tadi. Untuk menengok grafik kecepatan angin versus waktu dan grafik kecepatan turbin versus waktu. Gambarkan grafik tersebut pada gambar 11. Yang ini untuk kecepatan angin versus versus waktu. Yang ini kecepatan turbin versus waktu ya. Dari sini kita ambil. Nah ini. Kenapa kok macam ini? Macam nggak benar ini. Cepat anginnya betul, tapi ininya macam nggak betul. Coba kita cek di mana yang ini, yang tersilap. 50. Ini kan nggak ada diubah ya. Turbin 10/6. Ininya juga oke. Lalu kalau yang ininya 25 kilo, 25 kilo. Frekuensinya 50. Benar kan? Oke. Atau ada di ground ya, trakunya. Oh, ini groundnya kurang. Ini sepatutnya ada ground tadi kan, lupa ya. Nih, ada groundnya. Kita run balik. Kemudian ini prosesnya ya. Sampai 100%. Oke, kita tengok nih grafnya. Oh, sama juga ya. Ini sepatutnya nih lurus lah. Kalau udah ini kok balik lagi. Kecepatannya jatuh. Apa hal nih? Oh, ini limiternya apa? Ini udahnya.
Limitnya kita set apa ini? Limiter. Ada cerita limiter. Udah kita cek satu-satu balik ya. Programmable. Ya, kita run ya. Ya, ini kita tengok. Nah, oke ya, ini ya. Nah, ini kan nampak ya. Jadi ini tadi kecepatan awalnya 8, kemudian stepnya ini 5. Jadi ini artinya 8 ya ini eh, slope-nya lah kalaupun apa 5. Dan ini terus 12. Jadi pada isolasi kemudian inilah dia. Jadinya kecepatan putarannya akan konstan ini terus. Ya itulah diceritakan ini graf ini masukkan kemari. Grafiknya masukkan kemari tadi. Ini. Ini dengan ini. Kemudian katanya analisis kecepatan angin dan turbin versus waktu. Inilah ceritakan yang ini. Ya artinya pada kecepatan awal 8 inilah berosilasi. Tapi mencapai satu kecepatan tertentu putarannya. Kemudian naik jadi 12, ini naik ya. Nah, inilah kecepatan turbinnya pun akan naik. Ya, kemudian kecepatan terus konstan 12, dia akan konstan juga berapa PU nih. Ya, inilah dia. Lalu berikutnya yang ini katanya grafik kecepatan angin versus waktu dengan grafik daya aktif versus waktu, gambarkan grafik tersebut pada gambar 12. Ini kita amatin untuk yang ini. Kita double klik. Nah, ini kita dapatkan. Ya, nah artinya dalam hal ini sama pada nominal 8 ini oscillation, kemudian naik ya pada saat ini pada kecepatan nominal 12, maka keluarannya kan 1 kali 10 pangkat 6 atau 1 megawatt. Ya, konstan 1 megawatt. Inilah yang kita ini gambarkan dari grafiknya sini dengan ini. Itulah yang tadi konstan apa ini ceritanya letakkan di sini. Kemudian katanya grafik kecepatan angin versus waktu dan grafik daya reaktif. Nah, ini kita perolehin dari yang ini ya. Graf scope yang paling bawah. Ini ya. Ini double klik. Nah, ini daya reaktifnya. Sama ya, pada kecepatan awal 8 ini mula-mula berosilasi, kemudian konstan. Ini berapa dia? Lalu pada reaktif negatif ini ya. Karena kapasitif, negatif menunjukkan kapasitif. Kemudian pada kecepatan angin 12 meter per second dia akan konstan. Nah, tengoklah di sini berapa, sekitar min 0,5 ya. Ya, itulah yang diletakkan di sini untuk kecepatan angin versus waktu dan di sini untuk daya reaktif versus waktu. Dan analisisnya di sini.
Oke, itulah dia. Ya, ada apa-apa? Ini pertanyaan, Edwin, Krisna? Halo, Edwin, Krisna? Halo Pak, Ya, ada pertanyaan? nggak ada Pak. Nggak ada. Ini Bapak record Pak. Saya record, nanti saya kasih ya. Oke Pak. Si Edwin ada pertanyaan?